Hai kalian, Paratizen. Selamat datang di podcast Studitizen, a place for freedom of speech, conveying argument without jealousy. Bersama aku, Jugemi Mukuko Nisurikir Kaiser Shugyono Matsu. Enggak, nama aku Nano. Jadi gini ceritanya, aku baru saja menonton ulang sebuah kartun yang selalu menjadi peringkat 1 di website bernama My Anime List, yaitu Full Metal Alchemist. Dan aku melihat hal yang bagiku menarik untuk diceritakan kepada kalian tentang kartun ini. Aku yakin gak banyak dari kalian yang suka nonton kartun seperti aku, maka biarkan aku memberikan ringkasan sinopsis ceritanya terlebih dahulu. Jadi Full Metal Alchemist ini bercerita tentang dua kakak adik namanya Edward dan Alphonse yang ingin menghidupkan kembali ibunya dengan teknik transmutasi manusia yang merupakan hal tabu di kartunnya. Tapi alih-alih berhasil menghidupkan kembali ibunya, mereka justru kehilangan anggota tubuh mereka, di mana Edward harus kehilangan satu kakinya dan Alphonse kehilangan semua tubuhnya, sehingga Edward harus mengorbankan lengannya untuk memasukkan jiwa Alphonse ke baju zirahnya. Ke baju zirah maksudnya, bukan baju zirahnya. Dan akhirnya mereka mulai berkelana untuk mencari Philosopher's Stone yang konon katanya batu itu dapat menentang prinsip pertukaran setara, yaitu hukum yang dimana kalau lu mau sesuatu, lu harus menukarkannya dengan hal yang setara. Dan sembari mencari Philosopher's Stone, mereka juga menjadi alkemis negara. Bagiku kartun ini recommended untuk ditonton. Dari ceritanya, animasi yang bagus, terutama di versi tahun 2009, serta soundnya yang membuat aku bergetar. Mungkin karena aku nonton di TV ya, jadi suaranya menggelegar gitu. Kalau mau nonton secara free bisa cek Beastation. Aku nggak dibayar oleh pihak Beastation, tapi aku merekomendasikannya karena gratis dan nggak ada iklan. Yay! Nah, apa yang pengen aku ceritakan tentang kartun ini? Hal yang ingin aku ceritakan tentang kartun ini adalah isinya, yaitu tentang pengorbanan. Di kartun Full Metal Alchemist ada quotes kayak gini teman-teman. Pelajaran tanpa rasa sakit itu tidak ada artinya, karena lu gak bakal dapat memperoleh apapun tanpa mengorbankan sesuatu yang lain sebagai imbalannya. Emang terdengar kejam, tapi aku setuju loh dengan hal itu. Contohnya ketika kita ingin mengembangkan skill yang kita miliki, misal aku yang pengen mengembangkan skill sinematografi, karena aku pengen bikin film gitu ya kan. Ya mau gak mau harus mengorbankan kenyamananku dari rebahan. Ya lu tau lah ya gimana rasanya enaknya rebahan di sebuah kamar tidur dengan AC. Itu sangat-sangat nikmat pak, asli. Hihi. Ya emang gak segampang itu untuk dilakukan, karena ketidaktahuan kita akan apa yang akan kita dapatkan dari pengorbanan itu, atau hasil dari pengorbanan kita yang tidak sesuai ekspektasi membuat kita ragu untuk membuat keputusan sendiri. Tetapi kalau kita enggan untuk berkorban, tetapi kalau kita enggan untuk berkorban, maka kita gak akan bisa berkembang. Ketika kita terbiasa untuk enggan mengorbankan sesuatu, itu membuat kita menjadi orang yang sulit dalam mengambil keputusan. Nah, kalau udah tahu dampaknya akan seperti itu, kenapa masih banyak orang yang gak mau untuk berkorban? Karena mereka merasa gak yakin kalau pengorbanan yang mereka lakukan itu ada maknanya atau ada artinya. Sekarang gue mau tanya sesuatu deh ke kalian gitu. Apakah pengorbanan atau keputusan kalian ini dapat mendekatkan kalian ke tujuan kalian masing-masing? Apa yang membuat kau merasa ragu akan keputusanmu? Apakah kau ragu kalau tujuanmu akan terwujud? Atau emang kau masih bingung cara mewujudkannya? Kalaupun kau ragu dengan tujuanmu, cobalah untuk mengambil keputusan itu. Karena percayalah, kau akan baik-baik saja dan justru kau akan semakin berkembang sejak saat itu. Itulah yang dinamakan percaya diri, yaitu ketika kau tahu kau akan baik-baik saja, bahkan ketika gagal sekalipun. Apakah jalan ini sesuai dengan pilihanmu? Apakah kau sudah tahu harus lewat jalan yang mana? Apakah kau percaya bahwa kau akan baik-baik saja dan akan berkembang menjadi lebih baik? Di kartun Full Metal Alchemist ini, Edward dan Alphonse bisa saja pasrah dan menerima kalau ibunya meninggal. Atau mereka bisa aja hidup selamanya dengan keadaan Al menggunakan tangan dan kaki besi, sementara Alphonse dengan baju zirah terus. Tapi mereka justru mengambil jalan yang melelahkan, mengorbankan tenaga dan waktu untuk mengembalikan tubuh mereka. Mereka telah tahu tujuan mereka melakukan pengorbanan ini untuk apa. Mereka tidak ragu akan keputusan mereka, mereka yakin kalau tujuan mereka akan terwujud. Dan akhirnya di ending kartun ini, Alphonse berhasil mendapatkan kembali tubuhnya, dan Edward juga mendapatkan kembali tangan dan kakinya, walau dia harus mengorbankan kemampuan alkemisnya untuk adiknya. Jadi, ayo wahai saudara-saudariku sekalian, beranilah untuk mengorbankan sesuatu untuk mencapai tujuan kalian. Walaupun itu terasa menyakitkan,
Karena ketika seseorang mampu bertahan dari rasa sakit, maka dia memiliki hati yang kuat pula. Selama yang kalian korbankan itu bukan manusia, dan selama tujuan kalian itu bukan untuk memusnahkan umat manusia. Ini lanjutannya macam apa nih, boy? Dan yang terakhir, untuk menutup podcast kali ini, aku punya pertanyaan untuk kalian. Memang pertanyaan ini di luar dari topik tentang pengorbanan, tapi ada kaitannya dengan Fullmetal Alchemist. Jadi di episode 8 yang versi tahun 2009 yang aku omongin, ada musuh namanya Barry the Chopper. Itu nanya ke Alphonse, apakah dia memang Alphonse yang asli atau dia hanyalah baju zirah yang diberikan ingatan tentang Alphonse. Apa yang membuat baju zirah itu adalah Alphonse, dan apa yang membuat baju zirah itu bukanlah Alphonse. Nah, lu komen dah tuh di bawah ya, biar rame nih video. Oke, itu aja untuk podcast kali ini. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai habis. Aku tahu podcast ini singkat, karena aku buatnya juga buru-buru. Jangan lupa untuk like kalau misalkan kalian suka. Komen jawaban kalian berdasarkan pertanyaanku tadi. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu podcast ini. Siapa tahu ada yang tertarik dengan pembahasan seperti ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasi belnya. Kenapa? Biar kalau aku dan member-member lain di TA ini upload video, akan ada notifnya di HP kalian. Jadi kalian gak usah nanya-nanya lagi, wah kapan nih upload podcast baru? Yaudah, mungkin gitu aja dulu. Terima kasih. Dan apa ini? Ini studio apa? Studio Tizen, a place for freedom of speech, conveying argument without jealousy.